Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Bugara, dosen program studi perencanaan tata ruang wilayah dan kota, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Program studi perencanaan tata ruang wilayah dan kota, Kampus Pekalongan, di mana program studi ini merupakan program studi Diploma 3, sehingga memiliki misi untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul pada bidang asisten analis atau asisten perencana tata ruang. Dalam mendukung hal tersebut, maka asisten perencana harus dibekali dengan kemampuan dalam menganalisis terkait dengan kewilayahan, lingkungan, dan sebagainya. Berkaitan dengan tema-tema tersebut, maka saya mengkhususkan diri untuk memilih bidang kepakaran dan fokus riset di bidang lingkungan hidup, kebencanaan, dan pengembangan pedesaan. Baik. Pada program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya ada statistik, geologi lingkungan, perencanaan tata ruang, penyelenggaraan penataan ruang, praktek analisis tata ruang, dan pengelolaan citra satelit. Pada pengambilan video pembelajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen ini, saya akan memperlihatkan bagaimana situasi dan suasana pembelajaran terkait mata kuliah geologi lingkungan, di mana pada pembelajaran nanti akan saya gunakan metode berupa student center learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa itu sendiri, di mana mahasiswa akan dituntut untuk aktif berdiskusi, menemukan suatu fakta, menemukan suatu kondisi tertentu yang ada di lingkungan geologinya, kemudian diutarakan di depan kelas. Mata kuliah geologi lingkungan merupakan salah satu materi pokok yang harus diajarkan di program studi D3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro ini. Dikarenakan pada materi kuliah geologi lingkungan akan membahas tentang kondisi fisiografis, kondisi morfologis, kondisi geografis dari lingkungan hidup yang mungkin akan berpengaruh dan mempengaruhi kondisi perencanaan tata ruang yang kita susun. Mata kuliah geologi lingkungan diberikan pada semester kedua dengan bobot 3 SKS. Walaupun materi yang disampaikan itu lebih bersifat studi kasus, diskusi, namun di akhir perkuliahan kita juga akan menggunakan teknik ekskursi atau kunjungan lapangan. Nah, pada perkuliahan di semester ini kita merencanakan ekskursinya ada di Geopark Gunung Sewu yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dari mata kuliah geologi lingkungan ini adalah mahasiswa dapat secara tepat menganalisis bentuk-bentuk geologi yang ada di kawasan perencanaan. Nah, analisis yang dihasilkan nanti dapat meliputi analisis fungsi kawasan, analisis kesesuaian lahan, ataupun analisis lain yang berkaitan dengan kondisi geologi dan geografis lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK geologi lingkungan ini selaras atau berkaitan dengan CPL pada prodi kami, yaitu CPL 1, di mana mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip perencanaan, dan CPL 4, di mana mahasiswa mampu melakukan manajemen data secara terukur. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah geologi lingkungan, kita menggunakan 6 parameter.
Yang pertama, kita akan menggunakan aktivitas partisipatif sebesar 25% bobot penilaian. Kemudian yang kedua, menggunakan hasil proyek, bobotnya juga 25%. Parameter yang ketiga adalah kita menggunakan kuis dengan bobot 10%. Setelah kuis, kita menggunakan tugas kecil atau tugas mingguan sebesar 10% dari bobot penilaian. Kemudian yang selanjutnya 15% UTS dan 15% UAS. Dari keenam parameter tersebut diharapkan mahasiswa mampu memenuhi nilai di atas 80 untuk mendapatkan grade A. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Geologi Lingkungan pada pertemuan ke-9. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami bahaya geologi di lingkungan sekitarnya. Guna mengevaluasi seberapa paham mahasiswa terkait materi bahaya geologi yang akan saya sampaikan nanti, maka akan ada partisipasi aktif dari mahasiswa yang saya tuntut untuk diskusi. Kemudian di akhir sesi pembelajaran akan saya berikan tugas, di mana tugasnya nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-10 sekaligus kita review. Jadi sebelum melakukan pembelajaran ke-10, kita akan mereview hasil penugasan di pertemuan ke-9. Untuk lebih jelas, mari ikuti pembelajaran kami di kelas. Selamat siang. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-9 mata kuliah Geologi Lingkungan, kita akan membahas terkait dengan bahaya geologi. Nah, bahaya geologi pada intinya merupakan proses dari aktivitas geologi namun menimbulkan ancaman bagi aktivitas dan pembudidayaan oleh masyarakat, baik bermukim, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Sebenarnya bahaya geologi merupakan suatu proses yang alami. Misalnya ada yang namanya sesar atau gerakan tanah, ada yang namanya letusan gunung api, gempa tektonik, dan sebagainya. Namun demikian, ketika aktivitas-aktivitas tersebut menimbulkan bahaya bagi manusia, diklasifikasikan sebagai bahaya geologi. Oke, pada hakikatnya bahaya geologi tidak hanya pada bencana-bencana tertentu. Jadi ada yang namanya erosi, gerakan tanah, longsor, gunung api, gempa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan tsunami. Dia terkategori sebagai bahaya geologi. Nah, bahaya geologi pertama yang akan kita bahas adalah longsor. Ya, longsor pada hakikatnya merupakan erosi. Namun karena massa yang dibawa oleh air, massa tanah yang dibawa oleh air tadi terlalu besar, sehingga bahayanya lebih tinggi daripada erosi biasa. Nah, jenis-jenis longsor dapat kita klasifikasikan berdasarkan arah dan bidang gelincirnya. Ya, yang pertama adalah longsor translasi. Longsor ini memiliki bidang gelincir yang cenderung datar seperti ini ataupun sedikit landai. Jadi yang pada awalnya tanahnya ada di garis putus-putus seperti ini, kemudian terjadi longsor karena bidangnya membentuk bidang datar atau bergelombang sedikit, maka dinamakan longsor translasi. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe longsor rotasi. Ya, seperti pada gambar kita tahu bahwa pada pertama awalnya tanah dan pepohonan ada pada garis putus-putus. Namun dia longsor ke bawah tapi membentuk rotasi. Ya.
sehingga dinamakan longsor rotasi. Paham? Oke. Bentuk yang ketiga adalah longsor blok. Ya, dia adalah pergerakan blok atau pergeseran blok. Ini mirip dengan longsor translasi, di mana pergeserannya itu membentuk bidang gelincir yang datar. Namun pergerakan massa batuan dan tanahnya ini berada pada lingkup yang lebih besar. Jadi blok ini bergeser dari tempat yang putus-putus seperti ini menjadi ke bawah. Itu disebut longsor blok atau pergerakan blok. Berikutnya adalah tipe longsor runtuhan batu. Nah, ini tipe longsor yang seringkali dialami oleh warga ataupun penduduk pada kawasan di sekitar tebing. Jadi runtuhan batu itu tebing di sekitar mereka yang atas itu, misalnya rumahnya berada di bawah tebing, kemudian ada tebing, nah batu pada atas tebing tadi jatuh atau runtuh. Nah, inilah yang sering dialami oleh masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya adalah rayapan tanah. Nah, rayapan tanah ini merupakan proses yang sangat lama dalam skala yang cukup luas. Jadi tanah tadi merayap dari atas bukit menuju ke bawah. Nah, rayapan ini bersifat konstan, lama, namun memiliki akibat yang cukup fatal, walaupun tidak secara langsung tapi secara terus-menerus. Ya, artinya dari sedikit demi sedikit, tahu-tahu langsung terjadi kelongsoran yang parah. Seperti yang pada gambar di sini, di mana pada gambar diketahui bahwa ada tiang listrik, ya. Di situ dicontohkan tiang listrik yang awalnya terkena rayapan, miring, kemudian ambruk. Nah, biasanya rayapan ini itu paling susah dimitigasi karena tidak secara langsung dapat diidentifikasi, namun teridentifikasi ketika sudah mencapai tingkat bahaya yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada rayapan yang berbentuk perombakan atau rombakan. Hal ini mirip dengan rayapan tanah, namun ada perbedaannya. Jika rayapan tadi dia hanya bersifat mendegradasi kawasan-kawasan di pinggir ini, ya. Namun kalau perombakan dia bisa mengubah struktur dan komposisi tanah, ya. Dapat kita contohkan, ya, yang di sini, yang tadinya mungkin di sini dataran banjir, flatland, kemudian ada perombakan. Terus di sini nanti ada endapan, mungkin endapan aluvial, kipas aluvial dan sebagainya. Jadi perombakan tadi ada longsoran, ya, namun juga mempengaruhi kondisi dari jenis tanah, komposisi tanah dan sebagainya pada kawasan di bawahnya. Oke, setelah Anda melihat contoh-contoh dari longsor tadi, kira-kira, ya, menurut pandangan Anda ini, faktor apa saja atau variabel apa yang kira-kira berperan dalam kita menentukan tingkat kerawanan longsor? Silakan. Oke, silakan Deo. Untuk faktor apa saja yang mempengaruhi longsor itu ada kemiringan dan panjang atau bentuk lereng, Pak. Oke, bagus. Oke, kira-kira ada yang ingin berpendapat lain? Silakan. Oke, Asa, silakan. Perkenalkan, nama saya Rasa. Izin menambahkan yang telah disampaikan tadi, variabel yang lain yang mempengaruhi longsor itu adanya tipe batuan, tipe tanah, dan komponen hidrologi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Kemudian data-data ini itu kita beri skor. Misalnya komponen yang pertama, komponen kemiringan lereng. Oh, lereng 8-15 atau kita katakan landai memiliki skor sekian. Terus kemudian tentang tipe-tipe batuan juga kita memberikan skor. Misalkan batuan aluvium kita berikan skor 0,001
misalnya ya. Terus kemudian juga tentang hidrologinya, karena longsor materialnya tentu saja dibawa oleh komponen air. Jadi curah hujan itu sangat mempengaruhi. Misalnya komponen curah hujan yang sangat tinggi, nanti kita beri skor 30 misalnya ya, nanti seperti itu. Nah, peta itu bisa kita overlaykan ya, kita overlaykan menggunakan spatial analysis, kemudian dengan overlay kita beri skor dan overlay. Kemudian maka kita akan dapatkan area kerawanan longsor. Nah, pada area-area yang kerawanan longsornya tinggi itu kita perlu perhatikan sebagai perencana tata ruang, di mana kita harus menghindari atau menjauhkan aktivitas-aktivitas tertentu dari tingkat kerawanan longsor yang tinggi. Nah, cara dalam menanggulangi sesuai dengan tata ruang itu kita memiliki 3 hal, yaitu ada mitigasi, ada penanggulangan, ada yang penanggulangan tapi berbasis masyarakat. Nah, kira-kira apa saja contoh atau poin-poin yang harus di-highlight dari ketiganya? Oke, saya beri waktu diskusi 5 menit. Nanti Anda bisa menjawab perwakilan saja, 1 menjawab tentang mitigasi, 1 menjawab penanggulangan, 1 menjawab penanggulangan yang berbasis masyarakat. Oke, silakan berdiskusi. Oke, time's up. Ayo balik sini. Balik. Ya. Baik. Tadi diskusinya kita tentang mitigasi, penanggulangan, ada pengelolaan atau penanggulangan yang berbasis masyarakat. Ya. Oke, saya ingin mendengar tentang mitigasi. Upaya mitigasi apa yang bisa dilakukan? Oke, silahkan Gita. Mitigasi terhadap daya longsor di suatu kawasan dapat dilakukan dengan cara pertama, penanaman vegetasi berakar tunggal pada sisi lereng yang rawan terjadi longsor. Selain itu, mitigasi lainnya dapat berupa menjauhkan aktivitas-aktivitas yang sekiranya dapat memicu terjadinya longsor pada kawasan rawan longsor. Aktivitas yang dimaksud ini adalah dapat berupa deforestasi, konstruksi lahan, pembukaan lahan hutan secara berlebihan dan sebagainya. Oke, aplaus. Baik, untuk upaya yang kedua tentang penanggulangan, kira-kira siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Oke, silahkan Izanul. Untuk dari penanggulangan longsor sendiri dapat dilakukan dengan mitigasi bencana, Bapak. Dan ada pun cara lain, yaitu menghindari daerah rawan bencana untuk menghindari dari longsor tersebut. Dan pada sisi ekstrim, pada penanggulangan longsor dapat digunakan dari teknik grouting. Oke, good. Tepuk tangan lagi. Oke. Jawaban diskusinya lumayan. Kemudian untuk poin ketiga, pengelolaan atau penanggulangan longsor tapi berbasis masyarakat, maksudnya juga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, silakan, Kak Nena. Baik, izin menjawab. Untuk penanggulangan berbasis masyarakat, itu menurut saya contohnya bisa pengembangan kawasan longsor menjadi perkebunan atau agrowisata. Karena di mana selain vegetasi itu dapat menahan longsor, hasil perkebunan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, daya tarik dari pengembangan vegetasi yang teratur juga dapat menjadi objek wisata baru. Oke, aplaus untuk kalian. Di sini ya, penanggulangan longsor itu sebenarnya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu nature based dan technical based. Ya. Nature based seperti yang dikatakan Dita tadi, dengan penghijauan, terus kemudian penanaman kembali hutan dan sebagainya.
Sedangkan technical base itu seperti yang dikatakan Izanul tadi, yaitu misalnya ada penguatan tebing, penguatan tentang kawasan-kawasan yang rawan longsor, terus kemudian penghindaran itu juga termasuk dengan technical base. Kemudian ada upaya-upaya yang nature base atau technical base tapi memiliki kegunaan atau keuntungan untuk masyarakat, seperti yang tadi disampaikan Khainena atau dari timnya Khainena ya, bahwa penanggulangan itu akan lebih bermanfaat jika misalnya vegetasi tadi itu merupakan vegetasi buah atau vegetasi yang ditanam sedemikian rupa dengan upaya estetika yang tinggi sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk ekowisata dan sebagainya. Nah, ini kan nanti selaras ya dengan program studi kita, di mana selain kita merencanakan tata ruang, kita juga dapat melakukan mitigasi terhadap kebencanaan. Oke, paham? Paham? Oke. Baik. Begitu, ini adalah contoh ya, contoh dari kawasan longsor dan kawasan yang rawan gerakan tanah. Yang foto pada gambar sebelah kiri adalah Sesar Lembang, ada di Kabupaten Bandung ya. Di Sesar Lembang ini merupakan kawasan rawan gerakan tanah, di mana di bawahnya ada kawasan permukiman. Jadi suatu saat jika sesar ini mengalami pergerakan, ada sesar naik, sesar turun, sesar geser dan sebagainya, maka tanah yang berada di atas bukit ini akan berpotensi longsor dan mengenai permukiman. Kemudian di gambar yang sebelah kanan itu longsor ya di Kabupaten Sukabumi yang berada di samping tebing. Nah, tadi berkaitan, misalnya jawaban dari kelompoknya Dita bahwa penanaman vegetasi di samping tebing. Nah, ini mungkin bisa sebenarnya untuk mencegah terjadinya longsor yang ini, yang seperti di gambar sebelah kanan. Nah, kemudian untuk jawaban yang menghindari longsor itu bisa sebenarnya dipergunakan untuk gambar yang di Sesar Lembang. Nah, itulah gunanya perencanaan tata ruang. Jadi dengan merencanakan tata ruang secara bertanggung jawab berdasarkan kaidah-kaidah geologi dan lingkungan, kita dapat meminimalisir terjadinya bencana yang merugikan masyarakat. Paham? Oke, good. Kalau begitu ada tugas. Ya, tugas kali ini adalah Anda membuat esai ya tentang kawasan rawan longsor di daerah asal masing-masing ya. Ada yang asalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Silahkan membuat esai tentang longsor dan mungkin penanggulangan longsor di daerahnya masing-masing ya. Kemudian untuk ketentuannya maksimal cukup 3 halaman ya, 3 halaman di luar cover atau selain cover dengan huruf Time News Roman 12 spasi 1. Kemudian kita kumpulkan untuk kita bahas sebelum pertemuan ke-10. Jadi sebelum pertemuan minggu depan kita akan review tugas-tugas dari Anda. Paham? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Oke, kalau sudah cukup dan materinya tentang bahaya geologi Anda sudah mendapatkan dan berdiskusi, kita akhiri pertemuan tentang bahaya geologi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Baik, tadi sudah kita saksikan pembelajaran mata kuliah geologi lingkungan. Dari mata kuliah tersebut diharapkan perencana dapat memiliki bekal untuk merencanakan tata ruang wilayah dan kota yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.